Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Garuda Muda tadi. Fans Malaysia menangis. Timnas Malaysia tersingkir usai dihajar Tajikistan di kualifikasi Piala Asia U20. Ya, nasib mereka berbeda dengan timnas Indonesia. Negara tetangga mengalami kekalahan menyakitkan 1-0 dari Tajikistan. Hal ini membuat Harimau Malaya harus mengubur mimpinya berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Malaysia kini mengemas 4 poin dan bertengger di urutan ketiga klasemen sementara grup E di bawah Korea Utara dan Tajikistan. Malaysia pun tak mungkin lolos ke Piala Asia U20 2025. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Rai, kemudian Syamer Kuti Aba, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang hijau ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang hijau ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang hijau ini jago salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang hijau ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia loh. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang hijau mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang hijau. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang hijau. Terima kasih kepada seluruh pemain timnas U20 dan juga seluruh jajaran kepelatihan dari timnas U20. Coach Indra Syafri dan kawan-kawan, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan, setelah membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 yang akan bermain nanti Februari. Dan ini penting karena timnas U20 kita sudah 3 kali beruntun qualified ke Piala Asia U20. Ini membuktikan apa levelnya kita ini sudah bukan ASEAN lagi sebenarnya ya. Kita sudah menuju atau setengah jalan menuju Asia. Karena konsisten bermain di Piala Asia di segala kelompok umur. Dan itu sangat penting. Dan kita bisa melihat melawan Yaman. Walaupun Yaman ini nggak mudah. Terutama fisik mereka begitu sangat luar biasa. Sedangkan kita ya kelihatan babak kedua menjelang akhir itu fisik sudah mulai menurun. But that's okay karena memang jadwalnya begitu padat. Istirahat cuma sehari praktis. Jadi ya wajar, cukup wajar untuk usia 20 tahun. Sedangkan Yaman ya secara fisik jauh lebih kuat, tetapi secara strategi nggak kalah kita dibandingkan Yaman. Praktis kalau gue bilang malah lebih bagus kita. Cuman problem dari kita adalah eksekusi. Berapa kali ada visi yang bagus, trupas yang bagus tapi kekencangan lah, atau mungkin bagus nih umpannya tapi kontrolnya yang kurang bagus. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya bagus tapi bisa diperbaiki gitu. Kalau kita bicara tentang visinya sudah bagus, nanti tinggal diperbaiki kalau eksekusi masih salah, atau misalkan teknik dasar masih salah, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau kita mau skillnya sebagus apapun tapi nggak ada visi, ya buat apa, percuma. Ujung-ujungnya dribbling dan tidak ada masa depan. Jadi gue lihat pemain-pemain kita U20 ini sudah ke arah yang benar, dan selamat sebagai juara grup itu sangat prestasi yang bagus sekali, sangat luar biasa. Dan semoga di Piala Asia nanti U20 di bulan Februari kita bisa perform dengan baik juga, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita kuat di Asia, kita bisa bersaing di Asia. Congrats untuk timnas U20, mantap. Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin hanya bisa menangis sambil marah besar usai timnas Malaysia U20 kalah memalukan dari Tajikistan U20, sekaligus mengubur mimpi Malaysia U20 untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dilaporkan marah besar setelah timnas Malaysia U20 mengalami kekalahan telak dari Tajikistan U20 dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kekalahan tersebut tak hanya menodai harga diri skuad Harimau Malaya, tetapi juga mengubur harapan mereka
untuk tampil di putaran Piala Asia U20 2025 mendatang. Pertandingan yang berlangsung di Daubro, Tajikistan pada Sabtu malam itu berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Tajikistan. Kekalahan ini dinilai sebagai salah satu yang paling memalukan dalam sejarah tim muda Malaysia, mengingat ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada tim tersebut. Datuk Hamidin Muhammad Amin yang semula optimis dengan peluang Malaysia tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Malaysia tersingkir usai kalah menyakitkan lewat gol menit akhir. Naturalisasi tolak gabung, gagal tiru timnas Indonesia. Safei Salih bongkar borok Malaysia. Mantan Presiden Inter Milan Steven Zhang beri peringatan keras, jangan main-main dengan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas U20 Malaysia dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Cina. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan dari Tajikistan di laga ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bermain di Stadion Republican Central, Dushanbe, Tajikistan, Malaysia kalah 0-1. Kekalahan ini membuat Malaysia hanya mampu mengumpulkan 4 poin dan bertengger di posisi ketiga klasemen. 4 poin didapat hasil dari kemenangan 2-1 atas Oman dan imbang tanpa gol melawan Korea Utara. Dengan hanya meraup 4 poin, Malaysia sudah tidak memiliki peluang untuk menempati posisi 5 runner-up terbaik. Di sisi lain, Malaysia tampaknya tak ingin tertinggal dari tren global di sepak bola Asia Tenggara, terutama setelah melihat kesuksesan timnas Indonesia yang diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi keturunan. Mengikuti jejak Indonesia, Malaysia mulai berencana untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan, termasuk Elliot Thorpe dari Luton Town dan Sam Skepperman dari Heracles Almelo. Keduanya memiliki garis keturunan Malaysia dari nenek mereka. Elliot Thorpe, misalnya, memiliki nenek asal Perlis, sementara Sam Skepperman juga memiliki darah Malaysia melalui neneknya. Kapten Go Ahead Eagles, Mats Dale, juga menjadi target. Menurut Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa pemain keturunan yang dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat Harimau Malaya di masa depan. Meskipun ambisi Malaysia untuk meniru sukses program naturalisasi Indonesia begitu tinggi, kenyataannya mereka menghadapi hambatan besar. Beberapa pemain yang diincar Malaysia justru menolak tawaran untuk bergabung. Sebaliknya, mereka lebih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Salah satu pemain yang menjadi incaran Malaysia bahkan meninggalkan komentar di media sosial Eliano Rejders, calon pemain naturalisasi Indonesia, ketika ia berfoto bersama Ketua PSSI, Erick Thohir. Selain itu, nama-nama seperti Naim Garcia dan Ethan Wheatley, yang diharapkan bisa memperkuat Malaysia, juga menolak tawaran dari FAM meskipun memiliki garis keturunan Malaysia. Kegagalan Malaysia dalam merekrut pemain keturunan ini semakin memperjelas bahwa mereka belum mampu menyamai kesuksesan Indonesia dalam hal naturalisasi pemain. Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Hal diduga sengaja dilakukan demi menguras stamina para pemain timnas Indonesia. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 hingga 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia.
Sebab, ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal dia, Erick Thohir, presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. Cina lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Ditambah lagi, skuad Garuda juga dipastikan akan mendapat 2 amunisi baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Rejders. Dengan strategi apik dari Shin Tae-yong, maka kemenangan atas Cina adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Untuk itu, menarik menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Safei Sali dengan terang-terangan mengungkapkan masalah yang dialami Timnas Malaysia. Dalam hal ini, Safei Sali menilai Timnas Malaysia tak memiliki sosok pemimpin di lapangan. Lebih lanjut, mantan pemain Pelita Jaya itu juga menambahkan bahwa mayoritas pemain Malaysia lebih mementingkan penampilan individu dibandingkan tim. Ada kurangnya kepemimpinan di lapangan yang membuat saya khawatir. Kita membutuhkan seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang yang memimpin dan memberi contoh. Namun tak ada sosok seperti itu di lapangan, kata Safei Sali. Ada sedikit kohesi dalam tim. Semua orang bermain solo untuk membuktikan sesuatu, ujarnya. Tak sampai di situ, Safei Sali juga memberikan kritik soal naturalisasi pemain Malaysia. Harimau Malaya harus melakukan evaluasi apa masalahnya. Bagi saya, semenjak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini puncak terbesar untuk pasukan negara. Timnas Malaysia harus dikoreksi lagi, kata Safei Sali. Jika dibandingkan dengan Indonesia, skuad Harimau Malaya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru. Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam, ya ucap Safei Sali.